Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madadda wa syukru lillahi ala al-in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam thumma as-salatu ma'a salam ala khatiril aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Barkah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadaniya wa ala kulli niyatin salihah bi niyati du'a wal qabul wal syafa'atir rasul bi barakati hajar asqalan masyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai hadis ke-8. 2 wa an Aisyah radhiyallahu anha. Karena tidak sama dengan kitabnya. An Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbir. Nabi memulai salat itu bitakbiri, dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, wal qiraata, dan kemudian membaca surat Al-Fatihah, bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a, dan Nabi itu ketika rukuk, lam yushkhis ra'sahu, Nabi tidak mengangkat kepalanya. Jadi kalau rukuk kepalanya enggak diangkat, maksudnya apa? Posisinya lurus menghadap ke tempat sujud, tidak kemudian menghadap ke depan, ya. Walam yusawwibhu, juga tidak beliau terlalu menundukkan. Jadi kalau rukuk itu sedang, tidak mendongak ke atas, tidak menundukkan ke bawah. Walakin baina dzalika, tetapi di antara keduanya. Jadi lurus saja, ya, kepalanya jadi lurus, ya. Tidak mendongak, tidak terlalu merendah. Wa kana idza rafa'a minar ruku', Nabi ketika mengangkat badannya dari rukuk itu, kepalanya dari rukuk, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, Nabi tidak sujud sampai beliau dalam keadaan lurus berdirinya. Artinya ketika sami Allahu liman hamidah, i'tidalnya ketika sudah posisi lurus, jadi tidak begini, ya, sudah posisi benar-benar lurus, baru kemudian beliau sujud, ya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan Nabi ketika mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan, Nabi tidak sujud lagi sampai beliau dalam keadaan benar-benar duduk. Artinya dari sujud kemudian berdiri di antara duduk di antara dua sujud itu posisinya tegak, ya, sudah tegak baru kemudian beliau sujud. Artinya orang itu, maka maksudnya
sholat itu masing-masing tadi itu berarti ada jedanya. Itulah yang disebut oleh Imam Syafi'i dengan tumak nina itu ya. Jadi ketika rukuk tumak nina, saat i'tidal dalam posisi lurus, tumak nina, sujud juga begitu ya, tumak nina. Nanti bangun dari sujud ya, tidak langsung kemudian sujud lagi, tetapi ada masa yaitu untuk tumak nina sampai posisinya sudah tegak ya. Wa kana yaqulu fi kulli raq'ataini at-tahiyyat. Nabi setiap kali 2 rakaat beliau membaca at-tahiyyat. At-tahiyyat maksudnya tasyahud ya. Jadi ketika sudah 2 rakaat maka kemudian melaksanakan tasyahud. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Nabi itu kalau dalam kondisi tahiyat tadi itu ya, beliau duduk iftiros ya, duduk menduduki kaki beliau yang kiri ya, wayan sibal yumna, dan menegakkan yang kanan, artinya duduk yang lurus itu ya, duduk iftiros. Wa kana yanha an uqbatis syaiton. Nabi itu melarang orang duduk seperti duduknya setan. Tahu duduknya setan? Namanya duduk ik'a. Ik'a itu duduk dengan bertumpu pada tumit. Kita sujud itu kan kemudian diduduki tumitnya itu. Ada yang bisa praktek. Jadi duduknya itu, tumitnya ini ya. Jadi tumitnya, duduk begini nih ya. Saat duduk di antara 2 sujud, kemudian menduduki tumitnya. Jadi tumitnya itu diduduki. Ya, itu namanya duduk ik'a. Duduk seperti duduknya setan. Wa yanha ayyaftarisha ar-rajulu, dan Nabi melarang ya seseorang laki-laki itu duduk dhira'aihi ya, ketika kok duduk menghamparkan ya, seseorang itu laki-laki itu menghamparkan dhira'aihi, 2 sikunya, iftiraj syabu'i, seperti menghamparkannya binatang ya. Jadi maksudnya kalau sujud itu ini nih, siku itu diangkat ya. Jadi sujudnya itu sikunya diangkat begini. Jangan begini. Ini yang dilarang oleh Nabi. Jadi lengannya ya. Lengannya itu ditempelkan sebagaimana binatang. Binatang itu kalau tidur, kalau duduk kan begini kan. Itu dilarang, itu enggak boleh ya. Maksudnya. Jadi Nabi melarang kalau orang sujud itu dengan cara menghamparkan lengannya, tapi lengannya diangkat ya, lengannya diangkat. Wa kana yahtimus sholata bitaslim. Nabi memungkasi atau mengakhiri sholatnya itu dengan salam. Kita bahas ya. Jadi yang pertama, Nabi memulai takbir. Kemarin sudah beberapa kali kita bahas tentang takbir ini ya. Jadi Nabi mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram ya. Kemarin ada beberapa versi mengangkatnya itu, yaitu mulai sejajar pundak, kemudian sejajar dengan 2 telinga, sejajar kepala, sejajar dada. Ya, jadi ada 4 ya. Jadi ada sejajar kepala, kemudian sejajar telinga, kemudian sejajar dengan pundak, sejajar dengan dada. Artinya ada 4 itu ya. Kemudian setelah Nabi melaksanakan takbiratul ihram ya, kemudian di sini disebutkan Nabi membaca Fatihah ya. Membaca Fatihah itu dimulai bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dipakai oleh Imam Malik ya, bahwa Fatihah bismillah itu tidak masuk dalam Fatihah ya. Karena Nabi memulai membaca Fatihahnya bilhamdulillah, dengan alhamdulillah, berarti mulai pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, tidak bismillah gitu ya. Ini hadis yang dipakai. Nanti ada hadisnya yang menyuruh bismillah ya, memulainya dengan bismillah ya. Wa kana idza raka'a lam yushis ra'sah. Nabi ketika rukuk beliau tidak kemudian mendongak. Jadi kalau rukuk itu lurus saja. Jadi kalau rukuk tidak begini ya, jadi tidak begini, tapi tetap posisinya di antara tidak terlalu menunduk ke bawah, juga tidak ke atas. Rukuk itu ada syaratnya ya.
Syurutur ruku' idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Orang ruku' itu hendaklah dia berpegangan kedua tangannya kepada lututnya ya. Jadi lututnya. Jadi jangan berpegangannya ke bawah lutut atau juga di atas lutut ya. Kecuali kalau lagi asam urat. Artinya kalau asam urat misalnya lututnya dipegang itu jadi sakit ya nggak apa-apa kalau begitu ya. Tapi kalau kondisi normal maka yang dipegang ada lututnya. Jadi berpedoman atau bertumpu ya, tangannya itu bertumpu kepada kedua lutut. Yang kedua adalah qasdul fi'li. Artinya ketika rukuk itu harus dalam keadaan sengaja. Ya, maksudnya sengaja itu apa? Jadi ketika dia berdiri, saat orang berdiri kemudian mau rukuk, itu dia memang sengaja untuk rukuk. Jangan kemudian misalnya ada orang dorong misalnya ya, lagi anak-anak kecil biasanya kalau sholat kan begitu, didorong, kemudian begini, saat rukuk Allahu Akbar, imamnya rukuk kemudian ikut langsung aja gitu ya. Lah itu nggak boleh. Jadi kalau seandainya dia tidak sengaja, maka dia posisi misalnya lagi jongkok begini didorong itu, nah berdiri dulu. Baru kemudian nanti dia rukuk. Jadi jangan kemudian tanggung terusin. Nah, enggak begitu. Karena kalau itu berarti tidak ada unsur kesengajaan ya. Jadi harus sengaja. Yang ketiga adalah dia harus tumak nina ya. Tumak nina ini artinya ada masa jedah seperti orang membaca subhanallah. Kemudian di dalam rukuk itu juga ada syaratnya, yaitu tidak boleh lebih lama daripada dia membaca suratnya. Artinya ketika dia berdiri. Jadi kalau berdiri taruhlah misalnya baca Fatihah, baca surat itu taruhlah 2 menit, maka rukuknya jangan lebih lama daripada berdirinya. Ya, jadi syaratnya rukuk itu tidak boleh lebih lama daripada membaca Al-Qur'annya. Begitu juga dengan nanti i'tidal. I'tidal juga begitu ya. Kecuali kalau i'tidal itu ada pengecualiannya, yaitu ketika saat kunut. Nah, kalau di Masjidil Haram memang begitu ya. Kalau apalagi kalau Ramadan ya. Di malam-malam terakhir itu, wah itu kunutnya kan panjang sekali ya. Kunutnya bisa setengah jam sendiri. Padahal berdirinya enggak. Nah, khusus untuk kunut itu maka boleh melebihi panjangnya dari panjang bacaan ketika dia berdiri ya, ketika baca Fatihah, baca surat. Baik. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Jadi ketika rukuk kemudian i'tidal, maka posisi i'tidal itu ya Nabi sudah lurus tegak berdiri baru kemudian beliau sujud. Ya, jadi yang sering itu kadang-kadang tidak tumak nina ini ya. Saya sering menyebutkan orang kemudian begini ya, sami Allahu liman hamidah, kemudian tangannya begini-begini. Nah, mengayun ya, tangannya itu mengayun. Nah, itu sebabnya maka para ulama kemudian ada yang menyarankan daripada mengayun lebih baik kembali ke posisi awal, yaitu bersedekap ya. Jadi begini. Cuman nanti dalam bersedekap itu juga ada perbedaan ya. Mungkin Pak Haji yang baru dari umroh itu, kalau orang-orang Pakistan ya, itu biasanya sholatnya nggak pakai sedekap, jadi langsung begini aja, irsal namanya ya, Allahu Akbar langsung begini. Termasuk orang kalangan Syiah itu juga tidak pakai sedekap ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, karena bersedekap itu juga hanya sunnah ya. Seandainya orang kemudian tidak sedekap juga nggak apa-apa ya. Itu sebabnya maka dalam sholat itu banyak sekali amalan sunnah. Jadi dari satu item, dari satu gerakan, dari satu rukun, dari satu sunnah ke sunnah yang lain, itu ada sunnah-sunnahnya lebih rinci lagi. Jadi sehingga itu banyak sekali ya perbedaan ya, antara orang sholat itu yang ngerti ilmu dengan yang tidak. Jadi sama-sama gerakan, sama-sama bergerak, tapi kalau dia nggak ngerti ilmunya, ya nggak dianggap sebagai amalan sunnah. Orang dia nggak punya ilmu, ya cuman kebiasaannya begitu saja. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan.
Dia nggak tahu bahwa ngangkat tangan itu sunnah, ngangkat tangan itu memang Nabi mencontohkan. Ya cuman kebiasaannya begitu ya, begitu saja nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau dia ngerti ilmu, oh Nabi mencontohkan kalau habis ruku itu mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, maka dia berarti mendapatkan pahala karena mengikuti Nabi itu. Ya, itu pentingnya ilmu itu ya. Jadi semaksimal mungkin kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdi lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Nabi ketika bangun dari sujud ya, beliau bangun dengan posisi ketika duduknya itu sudah sudah tegak ya, baru kemudian beliau melaksanakan sujud ya. Nah ini, dan duduknya itu nanti ada yang dilarang itu, yaitu duduk iftiros ya. Kok duduk iftiros? Duduk ik'a, duduk seperti duduknya setan ya. Jadi duduk di atas 2 tumit. Ya, untuk sujud, nanti sujud itu syaratnya ada 7 ya. Para ulama menyebutkan syaratnya sujud itu ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in ya. Orang sujud itu harus di 7 anggota sujud ya, yaitu jabhah, jidat ya, dahi ya, dahi itu. Nah, cuman dahi itu nanti ada juga syarat ya. Dahi itu harus iktisyaf, harus terbuka ya, maksufah, artinya tidak boleh kemudian ada orang sujud kemudian pecinya begini ya, karena berarti tertutup ini jidatnya. Jadi jidatnya harus terbuka ya. Itu sebabnya kalau ada orang rambutnya gondrong gitu, nah itu nggak boleh itu kalau sujudnya kemudian ya yang keribu sampai nah itu sampai menutup ya, nggak boleh. Jadi harus terbuka, jidatnya itu harus terbuka ya. Kemudian yang kedua syaratnya sujud itu adalah jabhatu maksyufah ya, jidatnya terbuka. Kemudian yang ketiga at-tahamul bi ra'sihi ya, kepalanya itu ketika sujud harus menekan ke tempat sujudnya. Artinya nggak boleh orang kemudian sujud tangannya yang dibuat tumpuan. Jadi jidatnya ini, misalnya nih ibu-ibu yang habis dibedakin gitu, mau resepsi gitu. Kemudian sayang ini kalau jidatnya nempel terlalu gitu, maka tangannya yang menahan. Nah, itu nggak boleh. Jadi jidatnya harus ditekan ke tempat sujud itu ya. Kemudian ada melhuwi li ghairihi, tidak ada orang sujud ketika turun itu karena faktor lain ya, bukan karena sebab lain. Misalnya kalau ada orang, taruhlah misalnya ngantuk gitu, lagi sholat kemudian ngantuk itu, saat sami Allahu liman hamidah kemudian ngantuk, akhirnya glek gitu kan, turun gitu, sudah kadung ke bawah ya, nunduk, ya udah terusin aja sujud. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi itu berarti nggak ada unsur kesengajaan untuk sujud. Jadi nggak boleh ada atau sama juga dengan orang saat saat iktidal itu kemudian ada faktor lain yang menyebabkan dia bangun. Nah itu juga nggak boleh. Misalnya lagi rukuk, ada kata misalnya ngelompat, itu kaget kita langsung berdiri begini, sampai Allahu liman hamidah, langsung diterusin aja ya, itu nggak boleh ya, karena itu berarti ada unsur ketidaksengajaan ya. Kemudian yang kelima, alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatih ya. Tidak boleh orang sujud itu di tempat itu bergoyang. Ya. Maksudnya bergoyang itu apa? Karena sujud itu nanti harus ada tumakninah, sehingga kalau ada orang sujud kemudian di tempat ini bergerak itu. Nah, gerak-gerak ya. Artinya dia ketika sujud itu ya, itu gerak, maka nggak boleh ya. Yang dimaksud gerak di sini itu gerak yang menyebabkan kita ini bergerak dengan tempat itu. Jadi bukan kemudian, beda dengan kalau kita taruhlah misalnya orang kalau sholat di perahu boleh, ya, orang-orang sholat di perahu itu boleh ya. Nah kalau di perahu kan tentu bergerak ya. Saat sujud kita bergerak begini makanya nggak apa-apa. Kan bergeraknya itu tempat sujud kita jidat kita, tangan kita kan nggak bergerak, cuman yang bergerak adalah
tempatnya gitu, atau di pesawat lah. Kalau pesawat Saudiah kan ada musolanya itu, kan namanya pesawat kan gini-gini kan, nah gerak-gerak ya nggak apa-apa kalau itu kan bukan kitanya yang bergerak ya misalnya kalau ada orang sholat di apa pakai kursi apa itu kursi goyang ya kan, kalau kursi goyang kan nah kan gini-gini melulu kan, nah itu nggak boleh itu ya. Artinya memang menjadi badan kita ikut bergerak dengan kursi goyang itu ya. Oke, kemudian wartifa'u asafili ala a'alihi ya, dan tidak boleh pantat ya pantatnya itu tidak boleh lebih rendah daripada kepala. Jadi pantatnya harus lebih tinggi. Ya, maka orang sujud itu kan jadi kepalanya anggota yang lebih tinggi tidak boleh lebih tinggi daripada pantat. Jadi kepala itu posisinya kepala tidak boleh lebih tinggi dari pantat. Misalnya ada orang sujud kok misalnya di tempat yang ada undakan itu ya misalnya kayak di situ ya. Misalnya orang sujud, taruhlah begini, sujudnya di sini ya. Kita sujud misalnya, kemudian sujudnya begini kan. Kan kepalanya posisinya lebih tinggi daripada pantat. Nah, itu nggak boleh ya. Karena sujud itu ya kepala harus lebih bawah ya, lebih rendah daripada posisi pantat ya. Kemudian yang terakhir harus tumaknina ya, kepala lebih rendah dari pantat itu kecuali bagi orang yang sholatnya dengan isyarat ya. Misalnya orang yang wanita hamil misalnya nggak bisa sujud ya, wanita hamil nggak bisa sujud otomatis kan sujudnya ya pakai isyarat saja. Kalau isyarat kepalanya harus lebih rendah ya susah banget kan itu. Nah, jadi itu dikecualikan ya. Jadi kepalanya boleh lebih tinggi kalau bagi orang yang punya uzur ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Nabi itu mengangkat kedua tangannya hadwa manggibaihi ya, sejajar dengan kedua pundaknya idzaftataha shalah, ketika Nabi memulai salat. Artinya takbiratul ihram, jadi mengangkat sebatas pundak ya. Wa idza kabbara lirruku', juga ketika mau ruku'. Jadi Allahu akbar mau ruku' diangkat lagi sebatas pundaknya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika i'tidal, artinya bangun dari ruku' juga seperti itu. Nanti dalam hadis yang lain yaitu ketika setelah tahiyat awal ya, setelah tasyahud awal juga mengangkat kedua tangannya ya. Wa fi hadits Abi Humaid ya, dalam hadisnya Abi Humaid inda Abi Dawud, yarfa'u yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihima mangkibaihi ya, sampai kemudian sejajar dengan kedua pundaknya. Tsumma yukabiru, baru kemudian takbir. Jadi ada dua versi nih. Jadi takbir itu mengangkatnya itu kapan? Ya, kalau yang pertama itu jadi sambil takbir sambil mengangkat Allahu Akbar ya. Jadi Allahu Akbar ngangkat. Nah, kalau hadis Abi Humaid ini jadi ngangkat dulu, sudah sejajar baru Allahu Akbar. Jadi tindakannya dulu, baru kemudian setelah sudah sampai sejajar baru Allahu Akbar, baru takbir. Tapi kalau yang pertama tadi hadisnya Ibnu Umar ya, itu bareng ya. Jadi makanya menggunakan redaksi tsumma. Tsumma itu kalau sudah selesai baru berikutnya. Jadi sudah posisi sudah sampai tangannya disejajar dengan pundak baru takbir, baru Allahu Akbar. Tapi kalau yang di awal ya, kana yarfa'u yadayhi hadwa manggi idzaftataha shalah. Artinya berbarengan ya. Mengangkat tangannya itu bareng ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar juga dengan mengangkat tangan. Oh iya, yang sering terjadi, kita ini kalau membaca takbir Allahu Akbar itu kadang-kadang Allah, iya, pakai O bukan A, padahal kan Allahu bukan Allahu.
Kadang-kadang Allahu Akbar. Nah itu salah, bukan Allahu Akbar. Ya persis dengan kita kalau mungkin lahja atau lidahnya orang Indonesia Al-Fatihah. Biasanya kan Al-Fatihah kan gitu ya. Nggak ada tak kasro itu T itu nggak ada kan. Jadi tidak Al-Fatihah tapi Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah ya. Itu. Jadi maka Allah bukan Allah ya. Jadi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar ya. Jadi bacanya harus benar ya. Wali Muslimin dari riwayat Imam Muslim an Malik bin Al-Huwairits, dari Malik bin Huwairits nahwa hadits Ibnu Umar ya. Jadi sama dengan hadisnya Ibnu Umar bahwa Nabi mengangkat tangannya itu berbarengan ya, berbarengan dengan takbir ya, di 3 tempat tadi itu. Lakin qala hatta yuhadhiya bihi furu'a udunayhi ya. Tetapi hadisnya Malik bin Huwairits ini ya ada ada tambahan. Jadi Nabi mengangkat tangannya itu sejajar dengan furu'a udunayhi, ujung dari telinganya. Nah, jadi sambil menyentuh daun telinga bagian bawahnya ya. Jadi Allahu Akbar. Jadi kalau tadi sejajar dengan pundak, nah ini sejajar dengan telinga ya. Jadi furu'a udunayhi. Wa an Wa'il bin Hujr, dan Wa'il bin Hujr qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi, fa wada'a yadahul yumna ala yadil yusra ala sadrih ya. Nabi itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di dadanya. Nah di dada itu, maka ini nanti ada banyak versi ya. Nabi itu maksudnya di dada itu ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat yang namanya ala sodri itu ya bukan kemudian di atas dadanya ya, posisi dada kan ada di sini. Nah di dada itu maksudnya Imam Syafi'i adalah di bagian bawah dada, artinya jadi tidak terlalu tinggi begini. Ya, biasanya kan ada yang sholatnya karena hadisnya itu ala sodri di dadanya, berarti ya udah di dada. Apalagi kalau pakai ala, hanya menggunakan ala itu artinya isti'la itu di atas, berarti di atas dada, berarti di sini dong, gini. Nah, ada yang sampai kemudian sampai keterlaluan tingginya. Nah, padahal yang dimaksud ala itu ya pokoknya di bagian dada. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud itu bagian dada bawah ya. Jadi makanya ashabus Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa meletakkan tangan itu adalah di bawah dada, di atas pusar ya. Jadi di atas pusar, di bawah dada. Nah, apalagi ada yang kemudian sambil miring ke kiri ya sedikit gitu. Cuman ya jangan keterlaluan sampai gini gitu kan. Nah, jadi miring ke kiri karena diisyaratkan hati kita itu posisinya ada di kiri. Nah, dengan diikat ya oleh tangan kita itu agar hati kita tumakninah itulah. Nah, itu. Nah, untuk mengangkat posisi meletakkan tangan di dada, kemudian di bawah dada, ini ada beberapa versi juga ya itu. Jadi ada beberapa hadis, hanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebutkan hadis yang di bawah dada, tidak ya. Bahkan kalau Imam Hanafi ya itu bahkan di bawah pusar ya. Jadi Allahu Akbar posisinya begini ya. Jadi sedekapnya itu di bawah pusar ya, jadi di pinggang ya, di pinggang ya, jadi ada di bawah pusar. Nah itu beberapa versinya. Wa an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran ya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini maka menjadi dasar bahwa surat Al-Fatihah itu menjadi rukun di dalam sholat. Ya, rukun maksudnya sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dilaksanakan maka orang itu tidak sah sholatnya. Nah, hanya saja nanti para ulama berbeda-beda pandangan. Ya, Imam Malik itu termasuk yang berpendapat bahwa orang kalau membaca Fatihah, kalau sholatnya sudah dengan imam, maka makmum itu tidak wajib baca Fatihah. Mau sholat jahriyah, mau sholat sirriyah.
Ya, pokoknya kalau jadi makmum ya diem saja. Cuman kalau sholat model ini, ya itu sholat terus ngapain itu kalau sholat itu diem doang itu, ya. Artinya imam, ya kalau imamnya sholat jahriyah, sholat yang maghrib, isya, subuh ada suaranya masih mending, ya bisa dengerin. Tapi kalau yang siriyah, zuhur, asar, kemudian makmum juga diem aja, nggak usah baca fatihah, ya cuman diem saja, ya itu sholatnya kayak yoga gitu ya. Jadi hanya diem-diemen aja, ya nggak baca apapun, ya. Nah itu. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa Imam Syafi'i menyatakan sholat karena la sholat liman lam yaqra bi umil Quran ini, maka menjadi dasar bahwa sholat itu tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Mau jadi makmum, jadi imam atau sholat sendirian, ya itu harus baca Fatihah, ya. Nah, tapi kalau Imam Malik tadi itu, ya jadi baca Fatihahnya itu kalau jadi makmum enggak. Ya, karena nanti ada hadis, ya hadis Nabi itu bahwa faqiraatul imami lahu qiraatun, ya bacaan Fatihahnya imam itu juga menjadi bacaan Fatihahnya makmum, sehingga makmum tidak usah perlu baca Fatihah, ya cukup imamnya saja yang baca Fatihah. Tapi Imam Syafi'i menafsirkan hadis, ya faqiraatul imami lahu qiraatun itu adalah kalau ada makmum kemudian belum selesai membaca Fatihah, imamnya sudah ruku', maka itu sudah ditanggung oleh imam. Ya, artinya misalnya baru kita baca alhamdulillahirabbil alamin, imamnya sudah ruku', Allahu akbar, maka kita nggak usah sampai terusin sampai waladhdallin, kita langsung ikut saja. Karena apa? Karena tadi itu. Jadi ada hadis, ya bahwa bacaan Fatihahnya imam itu, ya itu menanggung bacaan Fatihahnya makmum. Jadi makmum yang belum selesai, kalau menurut Imam Syafi'i belum selesai membaca surat Al-Fatihah, kalau imamnya sudah ruku', maka dia sudah sempurna Fatihahnya karena ditanggung oleh imamnya. Nah, nanti ada Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa membaca Fatihah bagi makmum dalam sholat jahriyah itu tidak wajib, ya walaupun seandainya baca ya boleh, tapi tidak, seandainya nggak boleh sah. Misalnya sholat maghrib, isya, subuh yang imamnya baca Fatihah, maka makmumnya tidak usah baca Fatihah. Nanti Imam Abu Hanifah ini diprotes oleh ulama-ulama, ya dari Mesir, ya dari Mesir itu menggugat Imam Abu Hanifah. Kenapa kok Imam Abu Hanifah berfatwa bahwa sholat jahriyah itu tidak perlu orang membaca Fatihah makmum itu? Maka Imam Abu Hanifah itu kemudian bertanya, kalian semua datang ke sini itu, ya ada 40 orang yang datang itu, ya itu mau bertanya begitu semua? Kata orang yang ada itu, ya yang protes itu, ya enggak. Terus gimana? Ya kami diwakili oleh juru bicara. Siapa? Nah, Robi Al-Faqih, ya yang menjadi juru bicaranya. Kata Imam Abu Hanifah, begitu pula dengan orang sholat berjamaah. Kalau sudah ada juru bicaranya, sudah ada imamnya yang baca Fatihah, ya makmumnya nggak usah kayak kalian ini, ya. Imam Abu Hanifah itu memang orang cerdas, ya. Jadi nggak usah pakai dalil, pakai apa gitu, ya. Orangnya ditanya, wah begitu juga dengan kalian kan kesini 40 orang mau nanya semua, kenapa kok Fatihah nggak wajib? Semua nanya begitu. Kan enggak kan, cukup diwakili oleh satu orang. Begitu juga dengan kalau sholat, ya kalau sholat itu kalau imamnya sudah membaca Fatihah, makmumnya enggak usah baca Fatihah gitu, Imam Abu Hanifah. Tapi bahwa di dalam hadis ini la sholata itu, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa la di sini itu bukan la sihah, tapi la itmam, ya tidak sempurna, ya bukan tidak sah. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat la-nya ini la sihah, berarti tidak sah. Orang kalau sholat tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah tadi, ya artinya la-nya itu bukan sihah, tetapi tidak sempurna. Artinya sholatnya tetap sah tapi tidak sempurna. Kalau tidak sempurna kan berarti nilainya berkurang lah gitu, ya dari yang sempurna.
Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban wa Daruqutni, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab, ya. Tidak cukup, maksudnya tidak sah, ya. Hadis yang lain, ya. Tidak sah salat seseorang itu, artinya tidak cukup berarti tidak sah, la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab, yang tidak baca Fatihah. Jadi baca Fatihah ini maka menjadi sesuatu yang rukun, ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Itu sebabnya maka para ulama itu dalam membaca Fatihah ini itu banyak, apalagi orang Indonesia itu baca Fatihah itu menjadi prioritas utama, ya. Orang kalau ngaji Quran itu yang paling pertama digembleng, yang paling dididik itu baca Fatihahnya, ya. Saya punya seorang guru yang baca belajar baca Fatihah itu sampai 4 bulan lamanya. Jadi sampai 4 bulan. Jadi hanya membaca Fatihah itu, ya, nggak lulus sampai 4 bulan, ya. Saya nggak tahu di sini, ya. Jadi ya tentu ini karena apa? Karena Fatihah ini menjadi surat yang paling penting. Karena orang surat dalam Al-Qur'an yang 114 itu, seandainya ada orang baca 113 surat tapi nggak baca Fatihah, maka sholatnya nggak sah, ya. Tapi baca Fatihah doang, nggak baca surat yang lain, sah. Nah, itu betapa posisi surat Al-Fatihah ini sangat urgent, ya. Maka Fatihah itu nggak boleh salah, ya. Bahkan kalau ada orang kemudian sholat, ya, imamnya Fatihahnya tidak benar, ya, makmum itu tidak sah jika makmumnya itu sholatnya dia bisa baca Fatihah dengan benar, ya. Jadi ini menjadi pelajaran bahwa qori namanya, orang kalau bisa membaca dengan fasih itu namanya qori, ya. Orang kalau tidak bisa membaca dengan fasih namanya ummi. Nah, tidak boleh orang qori itu, ya, bermakmum kepada ummi. Jadi kalau baca Fatihah, khususnya Fatihah, ya. Jadi karena Fatihah ini menjadi rukun, ya. Berbeda dengan kalau surat atau yang lain nggak apa-apa, tapi kalau Fatihah ini wajib. Itu sebabnya maka Fatihah itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu sampai di kitabnya itu menyebutkan, tasdidnya Fatihahnya itu harus benar, ya. Karena kalau tasdidnya berkurang maka kemungkinan artinya berubah, dan kalau artinya berubah berarti tidak sah, ya. Dicontohkan itu seperti lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdi dan mohon pertolongan. Tapi kalau tidak ada tasdidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya kepada matahari aku menyembah dan kepada matahari aku mohon pertolongan. Bukankah itu berarti musyrik dia? Artinya tidak ada tasdidnya saja itu artinya berubah sekali, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Karena memang bahasa Arab itu sedikit saja hurufnya dikurangi, ya, atau harokatnya dikurangi, itu artinya jauh berbeda. Makhorijul hurufnya diganti, sangat berbeda, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ain kalau dibaca pakai hamzah, pakai alif, alamin, maka artinya segala puji bagi Allah Tuhan yang berpenyakitan. Alam itu artinya penyakit. Jadi Tuhan yang berpenyakitan, Rabbil alamin berarti Tuhan yang berpenyakitan. Nah, itu kan sangat jauh, ya. Persis dengan Allahu Akbar. Sering kita kalau menyebutkan Allahu Akbar itu kemudian Allahu Akbar gitu. Kalau karena mungkin Masya Allah gitu kan, jadi kalau Allahu Akbar jadi Allahu Akbar, padahal Akbar itu artinya rebana yang ditabuh itu. Jadi Allah itu seperti rebana, kalau bacanya Akbar gitu maka nggak boleh, ya. Jadi itu bahasa Arab itu sedikit saja berubah dari bentuk aslinya itu, ya, menimbulkan perbedaan makna yang sangat dalam. Wa fi ukhra, di dalam hadis yang lain, li Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, ya. Apakah atau boleh jadi kalian ini membaca Al-Qur'an, ya, membaca sesuatu khalfa imamikum, di belakang imam kalian, ya. Artinya Nabi ketika melihat ada sahabat, ya, ketika diimami oleh orang lain, nah makmumnya
setelah imam baca Fatihah kemudian baca Fatihah, maksudnya begitu ya. Qulna na'am, qala Nabi bersabda, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab, ya. Jangan kalian lakukan, artinya enggak boleh makmum itu membaca Al-Qur'an ya di belakang imam illa bi Fatihatil kitab, kecuali hanya Fatihah yang boleh. Ya, ini menjadi pelajaran bahwa kalau makmum itu misalnya tahu bacaannya imam, hafal bacaannya imam, maka saat imam membaca itu enggak perlu menirukan. Jadi bahkan tidak boleh menirukan, diem aja, ikuti saja. Nah, Nabi menggaransi bahwa yang dibolehkan makmum itu membaca Al-Quran itu yang dibaca hanya Fatihah saja. Nah, inilah yang diambil oleh Imam Syafi'i, bahwa orang membaca Fatihah itu waktunya adalah ketika selesai imam membaca Fatihah, makmum membaca Fatihah. Jadi waladhdallin amin, baru makmum kemudian membaca suratul Fatihah. Nanti kalau Imam Ahmad itu berbeda. Imam Ahmad itu baca Fatihah itu saat imam itu berhenti. Jadi saat berhenti. Misalnya setelah waladhdallin, imam berhenti, nggak baca Quran, nggak baca surat. Ah, itu waktunya baca Fatihah. Makmum, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian imam baca surat, maka berhenti. Hanya sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ya udah berhenti. Nanti imamnya mau ruku, ya dianjurkan untuk berhenti. Kalau berhenti nerusin. Ya, tadi baru arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ruku, ya ikut ruku. Jadi waktunya itu. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat kepada hadis ini bahwa Nabi membolehkan orang baca Al-Quran di belakang imam hanya yaitu surat Al-Fatihah saja. Artinya hanya Fatihah. Jadi kalau bukan Fatihah yang dibaca maka tidak boleh. Tapi ini adalah berlaku jika sholatnya sholat jahriyah. Tapi kalau sholat sirriyah, maka makmum itu tidak hanya baca Fatihah, disunahkan. Kita kalau sholat zuhur, sholat asar, ya, rakaat pertama, rakaat kedua kan disunahkan baca surat. Nah, yang disunahkan itu tidak hanya bagi orang yang sholat sendirian atau imam, tetapi makmum juga disunahkan baca surat. Ya, jadi baca surat juga disunahkan. Cuman tadi bahwa membaca surat itu bisa dapat pahalanya meskipun hanya satu ayat. Ya, misalnya baca Yasin, Allahu Akbar, kan Yasin satu ayat. Nah, sudah cukup. Ya, jadi kalau dapat, jadi misalnya nih waladhdallin, imam sudah ruku, Allahu Akbar, ya agar kita dapat sunnahnya ya silahkan dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah, dapat pahala, ya. Atau qul huwallahu ahad, cuman satu ayat doang, qul huwallahu ahad, ya itu. Atau kalau mau itu al-qari'ah, nah, cuman al-qari'ah, Allahu Akbar, ya boleh saja, ya. Karena membaca surat itu dapat pahala sunnah, ya, meskipun hanya dengan satu ayat. Tetapi kalau lebih sempurnanya adalah dengan keseluruhan, ya. Itu innahu la sholata liman lam yaqra biha, ya, karena di dalam sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat ini menjadi surat yang istimewa karena sholat, ya, tidak sah hukumnya jika tidak membaca Fatihah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, surat Al-Fatihah itu disunahkan bagi kita sebelum baca surat Al-Fatihah itu adalah membaca ta'awudz, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, baik sholat sendirian, jadi imam maupun jadi makmum, ya. Menurut Imam Syafi'i, ya, ta'awudz itu kalau menurut Imam Abu Hanifah itu sunnahnya hanya di rakaat pertama saja. Jadi rakaat pertama disunahkan. Tapi rakaat kedua, ketiga dan seterusnya tidak disunahkan. Yang sunnah hanya rakaat pertama. Kalau mazhab Imam Malik, ya, sholat yang fardu itu tidak usah baca ta'awudz Fatihahnya. Kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kalau sholat sunnah pakai ta'awudz, kalau sholat wajib tidak pakai ta'awudz. Kalau Imam Syafi'i mau sholat sunnah mau sholat wajib tetap disunnahkan orang ketika baca Fatihah itu baca ta'awudz, dan baca ta'awudznya setiap rakaat.
setiap rokaat. Kalau Imam Abu Hanifah hanya rokaat pertama saja tadi. Nah, kalau Imam Syafi'i setiap rokaat keberapa saja boleh. Nah, termasuk kalau Imam Ahmad ya, Imam Ahmad itu membaca ta'awudnya disunahkan mirip dengan Imam Abu Hanifah, yaitu di rokaat pertama saja hanya ta'awudnya itu menggunakan bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Redaksinya bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Ya, nah itu untuk ta'awudz ya, hukum yang terkait dengan ta'awudz sebelum membaca suratul Fatihah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar kanu yaftatihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka itu memulai salat dengan membaca Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hadis ini yang kemudian dipakai ya oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Malik, bahwa bismillah itu tidak termasuk ayat di dalam suratul Fatihah. Jadi karena apa? Karena Nabi, Abu Bakar dan Umar ya itu memulai sholatnya dengan baca Fatihah itu dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, maksudnya begitu. Zada muslimun la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim menambahkan ya hadis yang dimaksud itu ya tidak menyebutkan kata bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, ya, tidak di awal membaca Fatihah juga tidak di akhirnya. Artinya baca bismillah itu loh, baca bismillah itu tidak disebutkan ketika awal surat juga tidak di akhir surat. Nah, cuman hadis ini kalau menurut Imam Syafi'i, ya, kenapa Imam Syafi'i tetap menganggap bahwa bismillah itu menjadi ayat di dalam surat Al-Fatihah? Karena yang dimaksud hadis ini, jadi Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar ya itu memulai salat dengan membaca Fatihah. Maksudnya bilhamdulillahirabbil alamin, karena surat Al-Fatihah itu dikenal dengan nama surat Alhamdu. Ya, maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud ini adalah Nabi memulai sholat itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Bukan kemudian surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Enggak. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bahwa karena sudah maklum bahwa bismillah itu adalah sudah menjadi bagian dari surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu nama lainnya adalah surat alhamdulillahirabbil alamin, ya, sebagaimana surat Al-Ikhlas namanya surat Qul huwallahu ahad, maka yang dimaksud dengan Nabi memulai, Abu Bakar dan Umar memulai sholat dengan membaca surat Al-Fatihah, bukan kemudian surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau Imam Syafi'i pendapatnya begitu. Wa fi riwayatin li Ahmad, ya, di dalam riwayatnya Imam Ahmad wan Nasai bin Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, Imam Nasai, Ibnu Khuzaimah, nah ini yang dipakai di Masjid Nabawi ya, di Masjidil Haram biasanya kalau Fatihah itu dibaca tetapi tidak usah keras ya, membacanya dengan pelan. La yajharuna, tidak dibaca dengan keras. Bismillah itu boleh dibaca tetapi membacanya dengan pelan. Wa fi ukhra, di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Ibnu Khuzaimah kanu yusirruna, ya. Jadi di dalam kitab hadis sahihnya Ibnu Khuzaimah ini ya, jadi Abu Bakar, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar yang tadi bahwa memulai dengan alhamdulillah itu maksudnya adalah sesungguhnya tidak memulai dengan alhamdulillah tetapi tetap bismillah, hanya bismillahnya tidak keras. Karena tadi ya itu sebabnya maka hadis bahwa Nabi memulai dengan alhamdulillah, yang dimaksud alhamdulillah itu bukan baca surat
Al-Fatihah dimulai alhamdulillah, tetapi membaca ya surat di dalam Al-Qur'an itu membaca Al-Fatihah yang disebut dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wa ala hadza yuhmalu nafyu fi riwayat Muslim khilafan lima an a'allaha ya. Nah, wa an Nu'aim al-Mujmiri, ini hadis yang menyebutkan bahwa membaca bismillah ya. Terakhir, wa an-Numay al-Mujmiri shallaitu wara'a Abi Hurairah, aku salat di belakangnya Abi Hurairah radhiyallahu taala. Faqara'a ya, Abi Hurairah kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, tsumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian baca Al-Qur'an artinya alhamdulillahirabbil alamin. Hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus ya, ketika bangun ya minal julusi dari duduk Allahu akbar, tsumma yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi ya, sampai ketika sudah salam ya, kemudian Abu Hurairah berkata walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya solatku ini adalah solat yang paling mirip dengan solatnya Nabi. Artinya berarti Fatihahnya itu pakai Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau riwayatnya Abi Hurairah ini jadi baca Fatihahnya dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini masih ada terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum al-Fatihah, kalau kalian membaca surat Al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahnya ya, bismillah, fa innaha, karena sesungguhnya bismillah itu ihda ayatiha, salah satu dari ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi hadis ini yang menunjukkan bahwa Fatihah itu dimulainya dari Bismillahirrahmanirrahim, bukan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji membawa manfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.